Bagian kelima ini kita akan mempelajari konsep coding kondisi dan kejadian atau condition and events. Conditional statements adalah bagian dari program yang memberitahu komputer atau robot untuk melakukan instruksi yang berbeda tergantung pada kondisi atau serangkaian kondisi, benar atau salah. Terdapat 4 macam kombinasi dari kondisi. Yang pertama adalah if then. Jika ini, maka ini. Yang kedua, if then else. Jika ini, maka melakukan ini. Jika tidak, maka melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga, and. Itu jika ini dan itu, maka melakukan hal tertentu. Dan yang keempat adalah or, atau. Ya. Jika ini atau itu, maka melakukan sesuatu. Events adalah kejadian atau interaksi yang dapat dikenali oleh komputer atau robot. Dalam bahasa coding di kit ini, conditional statement selalu dipicu oleh events. Terdapat 4 kartu events dalam kit ini, ya, yaitu sebagai berikut. Yang satu ada gambar seperti perisai, yang kedua gambarnya seperti kado, yang ketiga gambarnya seperti pusaran angin, dan keempat gambarnya seperti hati. Program kartu coding conditional dan event dilakukan setelah program kartu coding utama. Jadi, kartu coding utamanya akan dipindahi terlebih dahulu. Setelah itu baru kartu coding conditional dan statementnya dipindahi. Tema untuk bagian kelima ini adalah pemadam kebakaran. Cara merakit dari robot pemadam kebakaran dan teman-temannya dapat dilihat di buku panduan halaman 41-42. Pelajaran 21, menyelamatkan kucing dari kebakaran. Tahap pertama, mari kita menyusun kartu lintasan robot berjalan dengan skenario truk pemadam kebakaran harus bergerak dari start ke dapur dan memadamkan api. Ikuti sesuai dengan petunjuk panah yang ada di gambar ini. Jika sampai di bintang hijau, maka truk pemadam kebakaran akan menyemprotkan api dan memadamkan api. Dan ketiga, membuat kondisi truk pemadam kebakaran jika melewati kartu hati, maka truk pemadam kebakaran akan memainkan sirene suara, lampu keadaan darurat, dan lampu warna merah dan kuning. Jika tidak berada di kartu hati, maka akan mengeluarkan lampu warna merah dan biru saja. Tahap kedua, mari kita menyusun kartu coding untuk pelajaran 21. Pertama, kita menyusun program coding utama. Truk pemadam kebakaran harus bergerak dari start ke dapur yang ditandai dengan bintang hijau. Berikut ini ada susunan kartu coding utamanya. Kemudian kita menyusun program coding tambahan yang pertama menggunakan kartu coding function. Yaitu jika sampai di bintang hijau, truk pemadam kebakaran akan memadamkan api, yaitu dengan cara memutar gears ke kanan sebanyak 3 kali atau searah jarum jam sebanyak 3 kali dan menyemprotkan air, yaitu mengeluarkan suara semburan air. Nah, susunan program kartu codingnya ada sebagai berikut, yaitu bintang hijau, kemudian gearsnya bergerak ke kanan 3 kali atau searah jarum jam 3 kali, bergerak ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebanyak 2 kali, dan menyemburkan api, kemudian berhenti. Dan berikutnya adalah kita membuat program coding tambahan yang kedua, yaitu menggunakan kartu coding kondisi dan events, ya, condition and events. Membuat kondisi jika melewati kartu hati, if love, ya, truk pemadam kebakaran akan memainkan do, sirene suara, lampu keadaan darurat, lampu warna merah dan biru. Jika tidak, else, maka akan mengeluarkan lampu warna biru dan kuning. Tahap berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana robot memindai kartu coding yang telah disusun. Dimulai dari kartu coding utama, kemudian kartu coding tambahan yang pertama, yang ada kartu coding functionnya, dan kartu coding berikutnya yang ada kartu coding kondisinya. Kita lihat di sini ada sedikit modifikasi dari susunan kartu coding di bagian function dan juga di bagian kondisi. Coba perhatikan perbedaannya ada di mana.
Berikut ini kita akan melihat robot berjalan di atas lintasan sesuai dengan program atau susunan kartu coding yang ada di buku panduan Kids First Coding. Nah, berikut ini kita akan melihat bagaimana robot pemadam kebakaran akan berjalan di atas kartu lintasan robot sesuai dengan program atau susunan kartu coding yang ada di pelajaran 21, namun ada sedikit modifikasi pada saat robot sampai di bintang hijau. Coba kita lihat apakah perbedaannya dibandingkan dengan video sebelumnya. Untuk pelajaran 22 ini, masih temanya itu menyelamatkan kucing dari kebakaran. Ini adalah latihan mandiri, silakan dipraktekkan, silakan dicoba sesuai dengan gambar lintasan robot dan juga susunan kartu coding yang ada di buku panduan. Ada sedikit koreksi di bagian cerita. Harusnya adalah this time the fire truck must return to the start after rescuing the cat. Ya, jadi kali ini truk pemadam kebakaran harus kembali ke start setelah menyelamatkan kucing. Untuk pelajaran 23 ini, judulnya adalah menyelamatkan kucing dan burung dari kebakaran. Dan ini juga latihan mandiri, silahkan dicoba menggunakan susunan lintasan robot yang ada di contoh ini dan juga susunan kartu coding yang sudah ada di buku panduan ini. Untuk pelajaran 24 ini adalah latihan rintangan pemadam kebakaran. Ini juga adalah latihan mandiri, silakan dicoba menggunakan susunan lintasan robot yang ada di contoh ini dan juga susunan kartu coding yang sudah ada.